Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kesombongan yang Kubayar Kontan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Coba saja kalau bisa, ucap sepupu Mbak Liana dan langsung menelpon suaminya. Aku diam duduk melihat mereka berdua. Mbak Liana terjatuh, dia menangis meratap memegang dadanya. Tidak lama berselang sebuah mobil datang dan suami mereka berdua turun dari mobil tersebut. "Mas, brengsek kamu ya?" Mbak Liana langsung bangun dan berusaha memukul suaminya. Namun dengan satu kali dorongan sudah membuat Mbak Liana terjatuh. "Dasar jalang, berani kamu menyentuhku." "Sudah mas, kita pulang saja. Aku sudah rindu pada Mairah," ucap sepupu Mbak Liana. "Liana Mandasari, mulai detik ini aku menceraikanmu. Aku menceraikanmu. Aku menceraikanmu. Mulai detik ini kamu bukan istriku lagi, Liana," sentak suami Mbak Liana. "Tidak, tidak, jangan menceraikan aku. Aku tidak mau, mas," teriak Mbak Liana memeluk kaki suaminya. "Kasihan sekali hidupmu." "Orang yang suka menghina kini sangat hina," ucap sepupu Mbak Liana yang menggandeng tangan suaminya dan pergi. Mbak Liana terus menangis. "Mas, jangan tinggalkan aku, mas," Mbak Liana terus berteriak. Aku kasihan melihatnya. Namun ini adalah jalan dia. Aku berdiri dan bersiap pergi. "Sudah puas kamu?" Mbak Liana berbicara padaku. "Belum, Mbak," jawabku tanpa menoleh. Kutinggalkan Mbak Liana dengan keadaan yang buruk. Dia terus menangis hingga pemilik butik datang membantunya untuk bangun. Aku baru tahu soal perselingkuhan ini. Karenanya aku baru membukanya sekarang. Ini pun karena Mbak Liana mencoba memfitnahku dengan tuduhan selingkuh dengan suaminya. Sehingga aku harus kehilangan beberapa kerjasama. Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik. Suami Mbak Liana selama ini sangat baik, tapi ternyata menyimpan berbagai rencana busuk untuknya. Sekarang aku sadar, jika aku memiliki suami yang baik, maka harus menjadi pribadi yang baik dulu. Kegagalan rumah tanggaku ini tentu ada kesalahan dariku juga. Sudah 4 hari berlalu sejak kejadian di butik tersebut, kini aku dan Mas Geri berada di pengadilan agama. Mediasi tidak bisa kami lakukan karena aku menolak untuk mediasi. Mas Giri datang dengan Lisna dan Mbak Liana. Sekarang memberikan bukti-bukti dan saksi, aku pikir sidang akan berlangsung dengan cepat. Namun ternyata sidang perceraian pun akan sangat memakan waktu. Pihak Mas Giri terus menuntut uang 300 juta rupiah kalau ingin bercerai. Aku dan Bunda menemui mereka setelah selesai sidang. "Lebih baik kalian tidak usah melawan lagi, agar bisa hidup dengan tenang," ucap Bunda. "Bilang saja kalau kalian takut kan? Lebih baik serahkan uang itu kepada kami," jawab Mas Giri. "Bukan takut, hanya memperingatkan. Tapi kalau ingin masih bermain, baiklah, kita lihat sampai di mana kalian mampu," jawab Bunda sambil memakai kacamatanya. Persidangan masih akan berlangsung 2 kali ini dan sidang berikutnya 2 minggu lagi. Aku segera menemui pengacaraku dan mengurus beberapa hal. Dan tentu saja ini akan merugikan pihak Mas Geri. "Loh, apa maksudnya? Itu pakaianku." "Oh, ini pakaian kalian?" tanya Bunda dengan santainya. "Sedang apa kalian di sini?" tanya Lisna melihat kami dengan jengkel. "Mau melihat kalian terusir," jawab Bunda. Lisna tak lagi memedulikan jawaban Bunda dan menghampiri 3 orang di teras rumahnya.
Kenapa kalian mengeluarkan pakaianku? Ini rumahku, teriak Lisna. Ketiga orang itu tidak menjawab. Mas Giri yang baru saja datang sedikit berlari langsung menuju salah seorang yang mengeluarkan pakaian mereka. Mas Giri hampir terkapar di tanah. Untung saja Mbak Liana dan Lisna berhasil menghalangi dua orang yang sedang memukul Mas Giri dan membantu Mas Giri berdiri. Sebaiknya kalian bertiga tidak usah melawan. Keluar saja dengan baik-baik dari rumah ini. Atau kalau mau tinggal dengan tenang, bayar sisa pembayaran. Mas Giri dan Lisna langsung saling pandang. Loh, kan sudah kami lunasi, jawab Lisna. Kamu mau menuduhku menipu? Jangan sembarangan kalian. Pembayaran yang kalian lakukan itu baru pembayaran awal. Belum ada tambahan seperti yang kalian janjikan. Ini saja aku sudah sangat berbaik hati memenuhi permintaan Liana dengan menunggu sisa pembayaran selama 2 minggu. Sebenarnya 2 minggu lagi aku akan mengusir kalian, terang bapak itu. Mas Giri dan Lisna sama-sama memandangi Mbak Liana. Mbak, Lisna bertanya pada Mbak Liana. Kenapa kalian memandangku? Kemana uang pembayaran, Mbak? Tanya Mas Giri pelan. Uangnya nggak sengaja aku pakai. Mbak, kamu mau bercanda? Lisna tidak terima dengan jawaban Mbak Liana. Tidak, kalian salahkan saja Mustika. Suruh siapa dia memblokir ATM-ku? Jadi aku pakai uang kalian dulu. Kupikir nanti saat pulang aku bisa mengurus ATM-ku. Bisa mengambil uang dari suamiku. Tapi ternyata aku juga ditipu. Ya mau gimana lagi? Mbak, itu uangku. Pembayaran rumah ini. Sekarang kita akan tinggal di mana, Kita akan tinggal di mana? Karena emosi, Lisna bahkan maju dan menjambak rambut Mbak Liana. Beraninya kamu menjambak rambutku? Sini kamu. Mbak Liana pun maju dan mencakar lengan Lisna. Stop! Kalian berdua cukup. Sekarang kita berpikir dulu. Mau kemana kita malam ini? Teriak Mas Giri sambil meremas rambutnya. Lisna maju menemui bapak pemilik rumah. Pak, tolong izinkan kami tinggal di sini. Kakak iparku ini rela menjadi istri simpanan bapak, ucap Lisna kepada bapak pemilik rumah tersebut. Kuakui wajah Mbak Liana sangat cantik. Badannya kecil, rambut lurus, kulit putih terawat. Lelaki yang melihatnya pasti akan langsung menyukainya. Bapak itu melihat Mbak Liana lalu memegang pipi Mbak Liana. Bunda yang di sampingku langsung ingin mutah. Menjual diri, Bunda mengangkat bahu geli. Lebih baik kalian berdua pergi dari sini. Mas Giri menyuruhku dan Bunda pergi. Memang aku akan pergi, jawab Bunda santai. Mbak Liana dan Lisna masuk ke dalam rumah itu lagi, bersama Mas Giri yang masih memegang perutnya yang dipukul tadi. Aku dan Bunda kembali ke rumah. Bun, kenapa Bunda tahu di situ mereka akan diusir? Kamu lupa siapa Bunda? Banyak teman Bunda di sini. Apalagi orang-orang yang beruang hampir setiap hari makan di tempat kita. Jadi Bunda mendapatkan banyak kenalan baru. Salah satunya adalah adik pemilik rumah itu. Maksud Bunda, adik ipar yang bapak tadi. Dia menceritakan perihal rumah itu. Sehingga Bunda tahu apa yang mereka rencanakan. Lalu, apakah Bunda akan memberitahukan apa yang baru saja terjadi? Tidak perlu. Kalaupun Bunda tidak memberitahunya, sudah tentu mereka akan ketahuan kok. Tidak akan bertahan jika berdiri dalam hal seperti itu. Percaya deh, jawab Bunda. Iya, yang mereka hadapi ini adalah orang yang memiliki banyak uang, banyak teman, banyak link dan banyak mata-mata. Bukan orang yang hanya duduk di rumah tanpa tahu dunia luar. Sebenarnya jika kita ingin hidup aman, damai, tanpa masalah berarti dengan orang lain, maka sebaiknya kita berdiam diri, menjauhkan diri dari masalah, bukan masuk ke dalam masalah tersebut. Akan lebih nikmat hidup jika kita hanya duduk menikmati alurnya hidup dengan tanpa membuat masalah. Aku dan Bunda kembali ke rumah.
menikmati waktu berdua karena besok akan menghadapi sidang lagi. Pagi-pagi aku dan Bunda sudah siap karena sidang kali ini jam 9 pagi. Selamat pagi, Bu. Pak Agung, pengacaraku, sudah berada di teras rumah. Cepet banget datangnya, Nak Agung. Iya, Bu. Kebetulan tadi Mama membangunkanku lebih cepat, jawab Pak Agung. Bunda tertawa kecil dan langsung menuju ke mobilnya. Bu, kita naik mobilku saja, ucap Pak Agung. Bunda melihatku dan mengangguk. Baik, kita naik mobil Nak Agung saja. Bu, Pak, bukan Nak, bisikku. Nak Agung, apa tidak boleh jika Bunda memanggil Nak? Bunda jelas membuat wajahku merah kali ini. Oh, boleh dong, Bu. Lebih enak didengar. Pak Agung melihatku sejenak lalu tersenyum. Aduh. Kenapa dia tersenyum sih? Pak, panggilku spontan. Iya, ada apa Ibu Mustika? Senyum lagi dong, Pak. Bunda dengan cepat mencubit lenganku. Ingat, jangan gatel, bisik Bunda. Ya Allah, Bun, aku meminta Pak Agung senyum lagi, soalnya ada cabai nyempil di gigi Pak Agung, Bun. Mengganggu pemandangan giginya yang semuanya putih, jawabku. Bunda langsung memalingkan wajah ke arah jendela. Bagaimana, Bu? Pak Agung bertanya. Tentu saja dia akan tersinggung karena aku dan Bunda yang dari tadi berbisik-bisik. Enggak, Nak. Tapi kamu jangan marah ya. Bunda mau nanya. Kamu sudah sarapan? Pak Agung sedikit canggung. Sudah, Bu. Sarapan apa? Pasti nasi goreng campur ayam panggang ya? Loh, Bunda tahu dari mana? Tanyaku spontan lagi. Enggak, hanya menebak, jawab Bunda dan langsung berbisik pada Pak Agung. Pak Agung segera melihat ke cermin kecil. Astaga, benar Bun, ada sedikit, ucap Pak Agung pelan. Untung saja aku bisa menahan tawaku. Hanya cukup tersenyum melihat tingkah Bunda dan Pak Agung. Mas Geri dan Lisna sudah sampai di ruang sidang lebih dulu dari kami. Semua sudah siap untuk sidang. Tuntutan Mas Geri sekarang adalah harta gonogini dariku. Dia menghitung restoran, rumah, mobil, dan kandang sapi. Senyuman Mas Geri begitu puas saat hakim membacakan itu semua. Pihakku tidak banyak tuntutan, hanya ingin segera bercerai saja. Dan sidang putusan akan diadakan seminggu lagi. Rasanya sudah tidak sabar untuk putusan itu. Aku pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Mustika. Waktu itu, aku menggugat karena mendapati istri selingkuh. Persidangan berlangsung lama karena mantan istri menuntut banyak hal dariku. Namun, karena aku memiliki bukti yang kuat, walaupun lama, tapi aku menang. Wah, Bunda pikir Pak Agung ini belum pernah menikah loh. Memangnya kenapa, Bun? Tanyaku. Ya, mana tahu jadi ayah tirimu. Salah. Maksudnya jadi menantu Bunda. Jawab Bunda sambil tertawa. Aku menutup wajahku karena ulah Bunda. Malunya luar biasa. Gak usah malu, Kak. Kan bercanda. Tapi kalau Pak Agung mau dengan anak Bunda sih, syukur banget. Pak Agung tertawa kecil. Ibu Mustika sudah mantap untuk bercerai. Tanya Pak Agung. Iya. Sebenarnya kami sudah bercerai secara agama lebih dulu, Pak. Oh, berarti ada kesempatan. Kesempatan apa, Pak? Tanyaku. Kesempatan buat jadi suami. Maaf Bu, maksudnya buat jadi teman dekat. Lah, dia pakai cara yang sama dengan Bunda, gumam Bunda. Ya Allah, kenapa dengan dua orang ini? Aku tidak menghabiskan makanan karena Bunda dan Pak Agung terus membuatku tertawa dengan ulah mereka berdua. Ting, pesan masuk. Oh, jadi karena ini kamu bersikeras untuk bercerai. Maksudmu, puas kamu ketawa-ketawa dengan pengacaramu itu? Mas, sepertinya kamu tidak berhak untuk mengatakan itu. Kita sudah lama bercerai secara agama, Mas. Mustika!
Suara Mas Giri membuat kami semua menoleh. Mas Giri datang menghampiri kami. Pak Agung yang melihat itu langsung berdiri. Mas Giri menampol Pak Agung lebih dulu. Pak Agung yang tadinya tidak siap menerima serangan pun langsung memperbaiki posisinya dan memukul balik Mas Giri dengan beberapa pukulan. "Jadi ini yang kalian lakukan? Dasar kamu pelacur!" Mas Giri berteriak. Dengan cepat aku menampar Mas Giri. "Kamu pikir aku sama seperti kakakmu? Jaga omonganmu, Mustika." Mas Giri yang habis kutampar seolah tidak jera. "Omongan apa? Bukankah kakakmu yang bahkan rela memberikan dirinya hanya agar kalian tidak diusir? Lalu kamu datang kemari menuduhku seperti itu? Apalagi sebutan yang pantas untukmu? Belum resmi bercerai, tapi sudah makan berduaan dengan lelaki lain. Heh, kamu pikir aku di sini setan? Berdua matamu juling. Aku dari tadi ada di sini." Bunda bersuara. "Bunda, sebagai orang tua harusnya mengajari anaknya untuk tidak bersama laki-laki lain, karena kami belum resmi bercerai. Kenapa Bunda malah mendukung apa yang mereka lakukan, ah? Ini ajaran Bunda terhadap anak perempuan Bunda. Sungguh miris." Mas Giri berteriak di depan Bunda. "Heh, jangan samakan aku dengan ibumu yang bahkan dengan bangga mengakui kamu menikah lagi saat anakku bahkan belum melayangkan gugatan perceraian. Kamu sudah menceraikan anakku sah secara agama. Kami makan bertiga di sini, bahkan jauh dari kata berdekatan. Kalau kamu belum bisa move on dari anakku, bilang dong. Jangan membuat dirimu jadi seperti ini." Ucap Bunda sambil tertawa mengejek. "Apa? Belum move on? Gak salah dengar. Kok telingaku gatel ya? Belum move on dari perempuan seperti ini? Bunda sedang bercanda." "Tidak, Mas. Kalau kamu sudah move on dariku, kamu tidak akan berlari bahkan sampai tidak sadar jika di celanamu tersangkut tali seperti itu." Ucapku tersenyum puas melihat Mas Giri. Mas Giri melihat celananya dan menarik tali tersebut menyebabkan celananya sedikit robek. Semua menatap ke arah Mas Giri. "Aku akan menuntut ini di pengadilan." Mas Giri menunjukku dan langsung pergi dengan menutup sedikit wajahnya. Pak Agung setelah memukul Mas Giri tidak lagi banyak bicara. "Maaf ya, Nak Agung." Bunda segera melihat keadaan Pak Agung. "Tidak apa-apa, Bun. Aku tidak bisa banyak bertindak karena Pak Giri belum sah menjadi mantan suami Ibu Mustika secara hukum. Aku takut justru akan menjadi bumerang untuk Bu Mustika sendiri." "Tidak apa-apa, Nak. 2 tabokan tadi saja sudah cukup. Harusnya tadi 5, Nak." Aku yang mendengar Bunda langsung tertawa. Bunda bisa aja." Kami lanjut makan setelah meminta maaf pada pengunjung lainnya. Mungkin Mas Giri mengikuti kami tadi. "Kamu pikir bisa bersama lelaki lain, hah? Tidak akan kubiarkan, Mustika. Jika kamu akan menikah lagi, maka lelaki itu adalah aku." Mas Giri kembali mengirimiku pesan. "Dan jika kamu hanya satu-satunya lelaki di dunia, maka aku tidak akan pernah menikah." Mas Giri tidak menjawab lagi. Dulu aku begitu mencintainya, berharap dia bisa mencintaiku juga. Namun sekarang semuanya hambar. Aku tidak merasakan apapun selain ingin segera terlepas darinya. Setelah makan bersama ini, kami memutuskan untuk pulang. "Kita ke rumah Giri," ucap Bunda saat berjalan menuju mobil. "Mau ngapain, Bun?" "Ada deh. Teman Bunda meminta Bunda untuk ke sana." Aku tidak banyak tanya lagi dan ikut masuk ke dalam mobil. Bunda cukup cepat menyetir hingga hanya dalam waktu 3 menit kami sampai. "Kenapa mobilku kalian ambil?" teriak Mbak Liana. Lisna dan Mas Giri duduk di kursi tidak bergerak, hanya melihat Mbak Liana saja. "Ini sebagai pengganti uang yang telah diberikan oleh ayahku kepadamu. Aku ini istrinya juga." "Sejak kapan kamu menikah dengan ayahku?" Mbak Liana memperlihatkan foto kepada perempuan muda itu. "Lalu, apa aku harus peduli?
Aku harus memanggilmu mama. Oh, tidak mungkin. Pernikahan secara siri itu tidak salah. Yang salah itu kamu. Mau saja dinikahi seperti itu. Lalu kamu mengharapkan apa? Mengharapkan agar mendapatkan sebagian harta kami. Mimpimu terlalu jauh, Tante. Mbak Liana mencoba menelpon seseorang. Mau menelpon ayahku ya? Percuma sayang. Ayahku tidak akan berani menerima panggilan dirimu saat di depan ibuku. Lagian ya, ayahku itu kalau dibuang ibuku, dia tidak akan punya apa-apa. Karena semua ini adalah milik ibuku, ucap perempuan itu lagi. Saat kami menghampiri mereka, seorang perempuan datang menyapa Bunda dan tertawa bersama Bunda. Gak bisa, itu mobilku, teriak Mbak Liana mencoba melawan. Saat suasana akan kacau, sebuah mobil datang lagi. Rupanya bapak selingkuhan Mbak Liana itu datang. Oh, ayah, mau ngapain ya? Mau membela perempuan ini? Bapak itu diam sejenak. Tidak, ayah kemari mau menceraikannya. Karena sudah menikahi secara agama, jadi ayah akan menceraikannya secara agama juga, supaya tidak ada masalah nanti ke depannya. Mas, aku gak mau pisah, Mas. Aku ceraikan kamu. Dan untuk kalian semua, tinggalkan rumah ini sekarang juga. Mbak Liana menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Dia bahkan bersujud di kaki lelaki tersebut. Ada rasa kasihan, tapi mau bagaimana lagi? Hubungan yang dibangun dengan niat jahat, maka akan berakhir dengan tragis seperti ini. Mas Geri, Mbak Liana, dan Lisna diusir secara paksa dari rumah itu. Mobil Mbak Liana ditahan, sehingga hanya mobil Mas Geri lah yang sekarang menjadi harapan mereka satu-satunya. Aku dan Bunda menyaksikan semuanya. Memang memulai hubungan dengan suami orang itu akan mendapatkan kesenangan. Tapi ada hati yang sakit yang tengah berdoa dan ada fisik yang jauh lebih kuat yang tentu siap menyerang kita. Jangan pernah merasa kita kuat, karena pasti ada yang jauh lebih kuat. Yang bisa kita andalkan hanyalah iman. Menguatkan iman tentu jauh lebih bermanfaat untuk hidup kita. Tuhan selalu menyiapkan jawaban atas doa. Tuhan akan menyiapkan jalan keluar dalam setiap rintangan. Mereka bertiga pergi dari rumah yang bahkan mereka rela menjual rumah lama dan kini mereka kehilangan semuanya. Baru saja aku dan Bunda sampai di rumah dan bersiap untuk istirahat, ponselku berdering. Mustika, buka pintu rumahmu, aku di depan. Mau ngapain kamu ke rumahku? Aku masih suamimu dan berhak tinggal di sini. Tidur saja di teras rumah. Kuputuskan panggilan tersebut dan memberitahukan Bunda. Bunda tertawa dan berjalan ke depan. Biarkan saja mereka di situ, ucap Bunda. Mas Geri terus menelponku namun tak kuacuhkan. Bahkan aku menonaktifkan ponselku. Malam ini mereka merasakan apa yang mereka tanam selama ini. Sama orang tua saja mereka tega. Ternyata semalaman mereka tetap menginap di depan rumahku hingga pagi ini. Entah kenapa mobil mereka pergi sepagi ini. Karena penasaran, aku dan Bunda mengikuti mereka. Sudah selesai waktu kalian memakai tempat ini. Bawa sana barang-barang kalian ini dan segera bawa keluar dari tempat ini. Beberapa belanga melayang keluar dari restoran. Aku dan Bunda segera turun dari mobil. Ada apa ini, Bu? Tanya Bunda. Oh, ini. Mereka hanya menyewa tempatku ini selama 1 bulan dan waktunya sudah selesai. Lalu mereka menambah waktu lagi dan 2 hari kemarin sudah selesai. Aku bertanya baik-baik kepada mereka. Bukannya jawaban yang kudapat, melainkan kata-kata makian dan hinaan. Mereka berkata aku adalah pengemis yang hanya bisa meminta-minta uang pada mereka. Ini adalah hak aku. Kenapa mereka membuat seolah aku yang mengejar mereka? Penjelasan ibu yang sedang marah tersebut. Mas Geri dan Lisna tidak bersuara. Sudah, pokoknya aku tidak akan menyewakan tempatku ini kepada kalian lagi. Silakan pergi dari sini. Mas Geri dan Lisna tidak menjawab dan mengambil beberapa belanja yang sudah berhamburan itu. Bun, boleh kami tinggal di rumah kalian?
Apa? Mau tinggal di rumah kami? Lalu kalian mengatur rencana yang jahat. Sudahlah, aku tidak mau mengambil resiko tinggi. Kamu dan Mustika akan segera bercerai. Hanya tinggal menghitung hari saja. Bun, kalau bukan pada Mustika, pada siapa lagi aku akan pergi? Hanya Mustika yang aku miliki sekarang, Bun. Jangan ngada-ngada ya, Gary. Kamu itu masih memiliki keluarga dari ibumu, dari bapakmu. Pergilah ke mereka. Jangan menggantungkan hidup kepadaku dan Mustika, karena kami tidak akan menerima. Mas Giri terlihat menunduk sebentar. Baiklah, kalau begitu aku akan tetap berusaha agar mendapatkan sebagian dari apa yang dimiliki Mustika. Kalian tidak bisa diajak kerjasama, maka akan aku perlihatkan bagaimana jika aku bertindak. Mas Giri menunjuk ibu dan langsung berbalik arah. Persidangan kami memang hanya tinggal menghitung hari lagi. Aku akan segera resmi terlepas dari Mas Giri. Bunda memanggilku kembali pulang, berganti pakaian dan langsung menuju restoran. Mas Giri terlalu memaksakan untuk ikut membuka restoran tanpa ada perhitungan dulu. Alhasil seperti ini, mereka kehilangan semuanya. Bukan untung yang didapat, malah kerugian besar yang mereka hadapi. Bagus memang kita ingin memotivasi diri agar menjadi lebih baik dengan melihat usaha yang sedang ramai diminati oleh pembeli. Namun semuanya butuh perhitungan, butuh perencanaan yang matang. Tidak bisa langsung sat-set jadi, karena usaha yang akan kita bangun adalah usaha dalam jangka panjang. Bu, ada suami ibu di depan, ucap salah seorang karyawan yang memanggilku. Gegas aku berjalan ke depan. Mas Giri dan lainnya sedang makan. Ada apa ini? Tanyaku yang ikut duduk bergabung dengan mereka. Katakan kepada pelayan di sini, mereka harus melayaniku, karena aku adalah suamimu. Kalau mau dilayani secara khusus, maka ada bayaran khusus. Sanggup. Aku adalah suamimu, tidak perlu aku membayar. Perlu. Kalau tidak mau membayar, maka ingatlah. Piring di dapur kami masih banyak yang menunggu kalian untuk mencucinya. Bisikku sambil berdiri. Kubiarkan mereka makan sepuasnya. Karena Bunda sudah menyiapkan beberapa orang untuk menghadapi mereka bertiga. Aku tidak akan pernah memberikan sedikit hati kepada mereka. Karena jika aku memberikan sedikit hati, maka mereka akan meminta banyak jantung kepadaku. Dulu akan aku jadikan pembelajaran. Agar kedepannya aku tidak akan merasakan hancurnya rumah tangga. Karena aku yang mencintai Mas Giri sampai tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanku selama beberapa tahun. Dalam keyakinanku adalah seseorang pasti akan berubah jika melihat kita tetap bertahan walau disakiti. Namun ternyata semakin aku bertahan, semakin banyak hasutan yang masuk kepada Mas Giri. Mungkin aku akan mampu bertahan jika Mas Giri sedikit saja membelaku di hadapan ibunya, menjaga perasaanku walau meminta maaf hanya di hadapanku. Tapi itu tidak aku dapatkan sedikit pun. Hingga mereka tahu siapa aku yang sebenarnya dan semuanya sudah terlambat. Aku yang sedang melamun langsung terkejut setelah mendengar suara orang yang gaduh. Ada apa ini? Tanyaku. Mereka mau pergi tanpa membayar. Terang Bunda yang tepat seperti kecurigaanku dan Bunda sejak awal. Mereka bertiga diseret ke belakang. Tugas mereka sekarang adalah mencuci piring. Namun belum beberapa menit, 2 orang karyawan memanggilku dan Bunda untuk ke belakang. Bunda dengan cepat lari. Mbak Liana sedang batuk dan batuknya itu darah. Memang sejak pagi tadi Mbak Liana sangat pucat. Lebam di wajahnya pun belum hilang karena dipukul oleh anak selingkuhannya itu. Mas Giri segera mengangkat Mbak Liana ke mobilnya. Lisna pun mengikuti Mas Giri. Aku yakin ini bukanlah hal yang mereka rencanakan. Karena wajah Mbak Liana sangat pucat dan jelas darah itu memang baru dia muntahkan. Karyawan segera membersihkan bekas darah Mbak Liana. Sedangkan aku dan Bunda mengikuti mobil Mas Giri. Kami menjaga jarak sedikit. Ternyata benar. Mereka ke rumah sakit. Terlihat wajah Mas Giri panik. Begitupun beberapa perawat yang datang membantu mereka.
Aku dan Bunda juga turun dari mobil dan berjalan di belakang mereka. Aku tahu di hati kecil Bunda, dia tidak tega melihat Mbak Liana yang sudah sakit seperti itu. Dulu aku memiliki seorang kakak, namun meninggal karena sakit yang tiba-tiba. Sejak itulah Bunda tidak tega melihat orang sakit. Kamu tunggu di sini dulu, Bunda akan mengurus administrasi ya, ucap Bunda. Aku mengangguk. Bunda bukan orang bodoh yang akan membuka siapa dirinya saat membayar administrasi. Bunda akan membayar, tapi tidak akan mengizinkan Mas Gary tahu jika dia yang sudah membayar. Aku melihat Mbak Liana diberi tindakan di ruang IGD. Semua nampak panik. Hingga dokter mendekati Mas Gary. Aku maju beberapa langkah agar bisa mendengar. Mas Gary berbisik kepada Mbak Liana. Mata Mbak Liana melotot, mulutnya menganga. Aku menyaksikan semuanya, hingga dokter menyatakan Mbak Liana meninggal. Bunda yang baru saja berdiri di sampingku pun terdengar menghela nafas. Ajalnya sudah sampai di sini, gumam Bunda yang langsung menarik tanganku pelan. Aku dan Bunda pergi lebih dulu. Mas Gary masih memeluk kakaknya. Mbak Liana telah pergi. Mbak, aku maafkan semua kesalahanmu. Aku ikhlas memaafkan semua perilakumu. Aku sedekahkan semua yang kau ambil dan tidak kembali. Semoga Allah mengampuni segala khilaf dan dosa yang Mbak perbuat. Aku dan Bunda pulang. Kami memutuskan menutup restoran lebih cepat dari biasanya. Dan untuk makanan yang belum laku, Bunda memutuskan untuk dibagikan ke orang yang membutuhkan makan. Bunda sedikit menangis. Semoga kita mati dalam keadaan yang baik dan sangat baik. Aku memegang pundak Bunda. Jangan menangis, Bun. Tidak, Bunda hanya mengingat kakakmu. Aku tahu itu. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.